Gagal ginjal adalah salah satu kondisi medis paling mengerikan yang dapat dialami seseorang. Karena ginjal memiliki peran vital dalam menyaring limbah dari darah, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mengatur tekanan darah. Ketika ginjal gagal berfungsi, racun dan cairan menumpuk dalam tubuh, menyebabkan berbagai komplikasi yang dapat berujung pada kematian jika tidak ditangani dengan baik. Pasien yang mengalami gagal ginjal seringkali mengalami gejala seperti kelelahan ekstrim, sesak nafas, pembengkakan di seluruh tubuh akibat retensi cairan, mual, muntah, kram otot, pusing, dan gangguan konsentrasi. Penyakit ini juga meningkatkan resiko hipertensi, penyakit jantung, anemia, osteoporosis, serta gangguan saraf. Karena ginjal yang rusak tidak lagi mampu mengatur kadar elektrolit dan produksi hormon yang penting bagi tubuh. Banyak pasien harus menjalani hemodialisis seumur hidup, yaitu sebuah prosedur medis yang melelahkan di mana darah mereka harus disaring secara eksternal menggunakan mesin beberapa kali dalam waktu seminggu. Masing-masing sesi memakan waktu berjam-jam dan seringkali disertai efek samping seperti tekanan darah rendah, kejang, kram, serta infeksi akibat akses vaskular yang terus-menerus digunakan. Selain itu, diet ketat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka, dengan batasan ketat terhadap konsumsi garam, protein, kalium, fosfor, dan cairan, yang membuat banyak makanan favorit mereka tidak bisa dikonsumsi. Transplantasi ginjal bisa menjadi solusi, tetapi ketersediaan organ sangat terbatas. Dan bahkan jika transplantasi berhasil, pasien harus mengonsumsi obat imunosupresan seumur hidup yang memiliki banyak efek samping, termasuk peningkatan risiko infeksi dan kanker. Secara psikologis, gagal ginjal membawa tekanan luar biasa karena pasien harus menyesuaikan diri dengan perubahan drastis dalam hidup mereka, kehilangan kemandirian, dan seringkali tidak bisa lagi bekerja atau menjalani aktivitas seperti sebelumnya. Depresi dan kecemasan adalah hal yang umum di kalangan pasien gagal ginjal karena ketidakpastian hidup mereka dan beban finansial yang besar akibat biaya pengobatan yang tinggi. Selain itu, bagi keluarga pasien, penyakit ini juga menjadi beban emosional dan finansial, karena mereka harus mengurus, mendampingi, dan mendukung anggota keluarga yang terkena penyakit ini. Seringkali dengan pengorbanan besar terhadap pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Dalam kasus yang lebih parah, gagal ginjal dapat menyebabkan komplikasi yang lebih mematikan seperti gagal jantung, edema paru akibat kelebihan cairan, gangguan neurologis, dan akhirnya kematian jika tidak ditangani dengan baik. Sayangnya, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka menderita penyakit ginjal kronis hingga sudah mencapai tahap akhir. Karena pada tahap awal penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas, sehingga banyak pasien baru didiagnosis ketika ginjal mereka sudah kehilangan sebagian besar fungsinya. Faktor risiko seperti diabetes, hipertensi, konsumsi obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, serta gaya hidup yang tidak sehat mempercepat kerusakan ginjal. Sehingga penting bagi setiap orang untuk menjaga kesehatan ginjal mereka dengan pola makan seimbang, hidrasi yang cukup, olahraga teratur,
dan pemeriksaan kesehatan rutin. Jika tidak, siapapun beresiko mengalami penderitaan berkepanjangan akibat gagal ginjal. Sebuah kondisi yang tidak hanya menyiksa secara fisik dan mental, tetapi juga menguras finansial serta mempengaruhi kehidupan seluruh keluarga. Cuci darah atau hemodialisis adalah prosedur medis yang digunakan untuk menggantikan fungsi ginjal yang gagal dengan menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Prosedur ini sangat penting bagi pasien dengan gagal ginjal stadium akhir yang tidak bisa lagi mengandalkan ginjal mereka sendiri untuk melakukan fungsi tersebut. Namun, biaya cuci darah sangat mahal, dan ini menjadi beban besar bagi pasien serta sistem layanan kesehatan. Mengapa cuci darah begitu mahal? Untuk memahami jawabannya, kita harus melihat berbagai faktor, termasuk biaya peralatan, tenaga medis, bahan habis pakai, infrastruktur, serta dampak ekonomi dan sosial dari prosedur ini. Hemodialisis memerlukan mesin dialisis khusus yang bekerja dengan prinsip penyaringan darah secara eksternal. Mesin ini harus memiliki teknologi canggih untuk memastikan proses filtrasi berjalan dengan aman dan efektif. Mesin dialisis sendiri memiliki harga yang sangat tinggi, seringkali mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per unit. Selain itu, mesin ini membutuhkan perawatan dan kalibrasi berkala agar tetap berfungsi dengan baik, yang biasanya menambah biaya operasional. Tidak hanya mesin, cuci darah juga membutuhkan filter khusus yang disebut dialyzer, yang bertindak sebagai ginjal buatan. Dialyzer atau dialyzer ini umumnya tidak bisa digunakan kembali untuk pasien lain, sehingga setiap pasien membutuhkan filter baru setiap sesi, yang membuat semakin meningkatkan biaya prosedur. Selain mesin dialisis, cuci darah juga membutuhkan berbagai bahan habis pakai, seperti jarum dan selang darah, larutan dialisis, antikoagulan, dan peralatan sterilisasi. Bahan-bahan ini harus memenuhi standar medis yang sangat ketat agar aman digunakan. Selain itu, karena dialisis harus dilakukan beberapa kali dalam seminggu, kebutuhan bahan habis pakai terus meningkat, menyebabkan biaya yang sangat tinggi dalam jangka panjang. Proses cuci darah tidak bisa dilakukan sembarangan, diperlukan tenaga medis yang terlatih, seperti dokter spesialis nefrologi, perawat dialisis, dan juga teknisi mesin dialisis. Gaji dan pelatihan tenaga medis ini menjadi salah satu komponen utama dalam biaya dialisis. Selain itu, prosedur ini harus dilakukan di fasilitas medis dengan standar tinggi, yang berarti biaya operasional seperti listrik, air, dan infrastruktur juga menjadi faktor yang meningkatkan harga layanan. Berbeda dengan pengobatan lain yang mungkin hanya dilakukan sekali atau beberapa kali dalam setahun, pasien gagal ginjal harus mencuci darah seumur hidup, kecuali jika mereka mendapatkan transplantasi ginjal. Kebanyakan pasien membutuhkan dialisis 2-3 kali seminggu, dan setiap sesi memakan waktu sekitar 4 jam. Jika dihitung, ini berarti dalam setahun seseorang pasien bisa menjalani hingga 150 sesi cuci darah atau bahkan lebih. Dengan setiap sesi berbiaya tinggi, total pengeluaran dalam setahun bisa mencapai puluhan
bahkan hingga ratusan juta rupiah, tergantung pada negara dan sistem kesehatan yang berlaku. Cuci darah bukanlah solusi yang sempurna dan seringkali menyebabkan berbagai efek samping seperti tekanan darah rendah, kram otot, infeksi akibat akses vaskular, serta penyakit jantung yang diakibatkan tidak seimbangnya cairan dan elektrolit. Karena itu, pasien cuci darah juga membutuhkan obat-obatan tambahan seperti pengatur tekanan darah, suplemen kalsium dan fosfor, serta obat anemia yang semakin menambah biaya pengobatan. Selain itu, jika terjadi komplikasi serius, pasien mungkin memerlukan rawat inap atau tindakan medis tambahan yang tentu saja akan meningkatkan beban biaya. Di banyak negara, terutama di daerah terpencil, fasilitas cuci darah masih sangat terbatas. Rumah sakit atau klinik yang menyediakan layanan dialisis seringkali hanya tersedia di kota besar, yang memaksa pasien untuk melakukan perjalanan jauh setiap kali mereka perlu menjalani prosedur ini. Kurangnya pusat dialisis juga berarti antrian panjang bagi pasien, sehingga mereka mungkin harus menunggu lebih lama atau bahkan membayar lebih mahal untuk mendapatkan layanan yang lebih cepat. Biaya transportasi dan akomodasi untuk pasien yang tinggal jauh dari pusat dialisis juga menjadi tambahan beban finansial. Di beberapa negara, pemerintah memberikan subsidi atau asuransi untuk pasien gagal ginjal, sehingga mereka bisa mendapatkan cuci darah dengan biaya yang lebih terjangkau. Namun, di banyak tempat lain, biaya dialisis masih menjadi tanggungan pribadi pasien atau keluarga mereka. Jika tidak ada subsidi yang cukup, pasien mungkin harus membayar biaya penuh yang bisa sangat membebani keuangan mereka. Bahkan dengan asuransi, beberapa polis hanya menanggung sebagian biaya, sementara sisanya harus tetap dibayar sendiri. Bagi pasien gagal ginjal, pilihan pengobatan sangat terbatas. Transplantasi ginjal adalah satu-satunya alternatif yang bisa menggantikan dialisis. Tetapi prosedur ini sangat mahal dan membutuhkan donor ginjal yang cocok, yang tidak selalu tersedia. Selain itu, setelah transplantasi, pasien harus mengonsumsi obat imunosupresan seumur hidup yang juga memiliki biaya tinggi. Karena transplantasi ginjal tidak selalu menjadi opsi yang mudah didapat, banyak pasien tidak punya pilihan lain selain menjalani cuci darah seumur hidup, yang berarti mereka harus terus menanggung biaya tinggi selama bertahun-tahun. Cuci darah adalah prosedur medis yang sangat penting tetapi juga sangat mahal karena berbagai faktor. Biaya yang tinggi berasal dari peralatan medis yang canggih, bahan sekali pakai yang mahal, tenaga medis yang terlatih, serta kebutuhan akan prosedur yang sering dan berulang sepanjang hidup pasien. Selain itu, resiko komplikasi, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya alternatif pengobatan membuat biaya perawatan semakin besar. Bagi banyak pasien, biaya cuci darah menjadi tantangan finansial yang sangat berat, terutama jika mereka tidak memiliki asuransi atau dukungan pemerintah. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan ginjal sejak dini sangatlah penting agar seseorang dapat menghindari penyakit ginjal kronis dan kebutuhan akan dialisis di kemudian hari.